Jumpa lagi di channel manajemen Puskesmas. Baiklah sobat-sobat pejuang Puskesmas, kali ini video kita membahas mengenai standar akreditasi Puskesmas bab 1, yaitu mengenai kepemimpinan dan manajemen Puskesmas. Jadi sebagai informasi, ini adalah edisi revisi tentang standar akreditasi Puskesmas. Pada video kali ini berdurasi 10 menit. Jadi, mengingat panjangnya durasi dari bab 1 ini, maka saya akan membagi menjadi beberapa part. Di antaranya part 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung kapan selesai video tentang bab 1 ini. Ya, untuk sebagai disclaimer, saya sertakan di link deskripsi. Dan kemudian untuk mengenai slide-nya akan saya cantumkan juga di link deskripsi. Seperti biasa, kan sobat-sobat pejuang Puskesmas sudah mengklik subscribe dan tekan jempol ke atas apabila video ini dirasa bermanfaat, tekan jempol ke bawah apabila video ini kurang bermanfaat. Ya, pastikan juga bahwa lonceng notifikasi sudah dinyalakan agar teman-teman sobat pejuang Puskesmas tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya dari channel manajemen Puskesmas. Pada bab 1 ini terjadi penyempurnaan versi revisi. Di antaranya itu adalah penyempurnaan struktur dan penyempurnaan substansi. Kalau kita lihat di penyempurnaan struktur ini, itu ada beberapa penyempurnaan ya. Misalnya ada 7 penyempurnaan. Contoh yang pertama, meminimalisasi pengulangan IP yang sama. Kemudian, manajemen sumber daya pada versi 2015 tersebar pada admin, UKM, dan UKP. Sedangkan pada versi revisi dikumpulkan pada satu bab, yaitu bab 1. Kemudian yang ketiga, peningkatan mutu kinerja pada versi 2015 tersebar pada admin, UKM, UKP. Pada versi revisi dijadikan satu bab, yaitu pada bab 5. Pengurangan jumlah dan penyempurnaan standar kriteria dan elemen tanpa mengurangi program di Puskesmas. Kemudian terjemahan pokok pikiran. Kemudian EP mengikuti pola P1, P2, dan P3. Kemudian dilengkapi dengan contoh implementasi berdasarkan pokok pikiran dan elemen penilaian. Sedangkan penyempurnaan substansi itu kita bisa lihat dari program upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan PMK 43 tahun 2019. Kemudian yang kedua, program upaya kesehatan perseorangan dan penunjang sesuai PMK 43 tahun 2019. Dan yang ketiga, program pencegahan dan pengendalian infeksi sesuai PMK 27 tahun 2017 dan pedoman teknis PPI di FKTP. Yang keempat, melengkapi sasaran keselamatan pasien sesuai PMK 11 tahun 2017. Yang kelima, melengkapi keselamatan pasien dan kesehatan kerja atau K3 sesuai PMK 52 tahun 2018. Yang keenam, peran Dinkes diperkuat. Yang ketujuh, indikator mutu Puskesmas. Lantas apa yang baru pada edisi revisi ini? Baiklah, di bab 1 ini yang baru kita lihat itu adanya muncul program prioritas nasional. Kemudian manajemen fasilitas dan keselamatan. Yang kemudian yang ketiga, capaian UKM esensial dan pengembangan. Yang keempat itu berupa indikator mutu prioritas Puskesmas dan indikator nasional mutu. Jadi pada standar akreditasi Puskesmas edisi 2 ini masih tetap ya P1, P2, P3-nya ada. Sebagaimana yang kita ketahui, P1 itu perencanaan, P2 itu pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 itu pengawasan, pengendalian, penilaian atau PKP. Teman-teman sobat pejuang Puskesmas yang ingin paham mengenai P1, P2, P3, silakan lihat di video saya sebelum video ini diupload. Kemudian di siap revisi ini, di edisi 2 ini, kita melihat kemunculan yaitu mengenai penilaian terhadap Dinkes. Kemudian adanya area prioritas, PISPK, PPN, UKM esensial, Germas, MFK dan K3, SKP dan PPI, kemudian indikator mutu. Semua hal tersebut ini masuk ke dalam materi revisi dari standar akreditasi yang terbaru.
Apa saja yang menjadi instrumen akreditasi di versi revisi ini? Baiklah, seperti biasa, P1, P2, P3 itu saling sinergis ya. Jadi di antara perencanaan di Puskesmas itu sudah mencakup perencanaan di bidang admin, UKM maupun UKPP. Jadi ada di perencanaan di P1, P2 pelaksanaan, dan P3 itu monitoring dan evaluasi. Konsep-konsep atau fungsi-fungsi manajemen Puskesmas bisa kita lihat dari bab 1. Bab 1 itu kita berbicara mengenai kepemimpinan dan manajemen Puskesmas. Di bab 2 itu terdapat implementasi pelayanan UKM. Sedang di bab 3 itu implementasi pelayanan UKPP. Nah, jadi di sini UKPP ya namanya. Kalau dulu mungkin UKP. Jadi kemudian bab 4 itu ada PPN, bab 5 ada PMP. Jadi PMP ini mencakup mutu, MR, SKP, dan PPI. Untuk kita ketahui bersama bagaimana kerangka pikir akreditasi Puskesmas dengan standar dan instrumen akreditasi versi revisi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah kerangka berpikir apa yang harus kita harapkan dari terjadinya akreditasi versi revisi. Di sini KMP. KMP itu maksudnya kepemimpinan dan manajemen Puskesmas. Jadi kepemimpinan dan manajemen Puskesmas ini memberikan suatu inputnya berupa proses. Yang berproses siapa? Di sini PMP. PMP itu adalah peningkatan mutu Puskesmas, yaitu tim mutu, UKPP, dan UKM. UKPP ini UKP ya, karena dulu namanya UKP, sekarang UKPP, singkatan dari Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang. Kenapa di sini ada penunjang? Karena sekarang itu diakreditasi juga penunjang, contohnya lab. Kalau dia kesehatan perorangan itu kan seperti poli umum, poli usula, dan sebagainya. Jadi proses dari PMP, UKPP, dan UKPM ini membentuk PPN, merujuk kepada PPN, yaitu Program Prioritas Nasional, sehingga berproses menghasilkan suatu output. Apa output yang diharapkan? Terjadinya perbaikan tata kelola, baik berupa korporat maupun pelayanan. Di sini kita akan merubah paradigma dalam mewujudkan budaya mutu. Jadi paradigma budaya itu akan menjadi budaya di keseharian di Puskesmas tersebut. Ya, sehingga terjadinya perbaikan kinerja dan mutu layanan yang ini juga berefek kepada masyarakat, timbulnya layanan yang baik dan paripurna. Inilah output yang kita harapkan dari akreditasi sistem revisi yang terbaru ini. Sekarang coba kita bandingkan standar versi 2015 dan versi revisi. Jadi di versi tahun 2015 itu Pokja Administrasi dan Manajemen atau Admin. Nah, ini bab 1 itu mengenai penyelenggaraan pelayanan Puskesmas atau P3. Bab 2 kepemimpinan dan manajemen Puskesmas atau KMP. Bab 3 peningkatan mutu dan manajemen risiko atau PMMR. Sedangkan di versi revisi itu Pokja kepemimpinan dan manajemen Puskesmas atau KMP itu mencakup bab 1, yaitu kepemimpinan dan manajemen Puskesmas atau KMP dipindahkan ke bab 5 atau peningkatan mutu Puskesmas. Kita lihat lagi perbandingan standar versi revisi 2015 dan versi revisi. Jadi versi 2015 adminnya itu bab 1 P3, bab 2 KMP, bab 5 PMP. Jadi di bab 1 itu P3 itu ada 3. Kemudian kriterianya ada 13, EP-nya ada 59. Di bab 2 atau KMP itu ada 6 standar, 29 kriteria dan 121 EP. Di bab 3 atau PMP itu ada 1 standar, 7 kriteria dan 32 EP. Totalnya itu 10 standar, 49 kriteria dan 212 EP. Sementara di versi revisi KMP itu di bab 1 itu sudah mencakup 6 standar, 23 kriteria, 84 EP. Jadi totalnya 6 standar, 23 kriteria dan 84 EP. Itu bab 1, bab 2, bab 3 itu termaktub dalam bab 1 yaitu KMP. Kemudian kita lihat lagi perbandingan versi revisi. Itu di 2015 admin itu pada standar 1.1 isinya itu mengenai analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan Puskesmas. Sedangkan pada versi revisi KMP itu standar 1.1 isinya mengenai perencanaan Puskesmas, jenis pelayanan, dokumen perencanaan Puskesmas, akses dan umpan balik.
hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan. Kemudian di bab 1.2 di standarnya Admin 2015, akses dan pelaksanaan kegiatan. Kemudian di di standar 1.3 itu dievaluasi, itu di versi 2015 Admin. Kalau kita lihat versi revisi di KMP itu standar 1.5 itu isinya mengenai pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja atau PKP, pengukuran indikator mutu, lokakarya mini dan linsek, audit internal dan RTM. Kemudian kita lihat perbandingan versi 2015 dan versi revisi lainnya. Itu di standar 2.3 versi 2015 Admin, itu isinya kegiatan pengelolaan puskesmas. Sedang versi revisi kita lihat standar 1.2 itu mengenai tata kelola organisasi, mengenai struktur organisasi, dokumen, regulasi, dan pengelolaannya, jaringan dan jejaring puskesmas, dan data dan informasi. Kemudian di versi 2015 di standar 2.4 itu kita bisa lihat hak dan kewajiban pengguna puskesmas. Sementara di versi revisi itu standar 1.1 yaitu mengenai perencanaan puskesmas, yaitu jenis pelayanan, dokumen perencanaan puskesmas, akses dan umpan balik, hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan. Berikutnya versi 2015 dan versi revisi. Versi 2015 di standar 2.5 itu isinya tentang kontrak pihak ketiga. Itu di versi revisi KMP itu tidak ada lagi ya. Kemudian di standar 2.6 itu pemeliharaan sarana dan prasarana. Satu kriteria itu di versi admin atau di 2015. Sedangkan di revisi KMP itu ada di 1.4 yaitu manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK dan lingkungan. 1.6 peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam upaya peningkatan mutu puskesmas melalui akreditasi. Perbandingan lainnya itu mengenai standar versi 2015 dan versi revisi kita bisa lihat di versi 2015 yaitu standar 3.1 itu peningkatan mutu puskesmas, yaitu program mutu, audit internal dan tinjauan manajemen. Sedang di versi revisi itu standar tersebut muncul di 5.1 yaitu program peningkatan mutu, 5.2 itu manajemen risiko, kemudian di 1.5 itu pengawasan pengendalian penilaian kinerja atau PKP, pengukuran indikator mutu, lokakarya mini dan lintas sektoral, audit internal dan RTM. Demikianlah sobat-sobat pejuang puskesmas mengenai perbandingan standar akreditasi versi revisi dan standar akreditasi versi 2015. Mungkin itu saja pembukaan dari saya mengenai masuki kepada bab 1 standar akreditasi versi revisi. Karena berhubung videonya tidak muat lagi, jadi mengenai penjelasan lengkap mengenai standar akreditasi versi revisi bab 1 akan saya uraikan secara jelas di part 2-nya nanti. Simak terus video dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi informasi bagi sobat-sobat pejuang puskesmas bagaimana caranya agar puskesmas di tempat sobat-sobat semua itu bekerja menjadi puskesmas yang paripurna. Mudah-mudahan informasi dari saya ini bisa menjadi bahan, dan apabila ada yang mau ditanyakan ataupun komentar tentang video saya ini boleh diklik di link komentar. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih banyak tentang mengenai akreditasi puskesmas ini. Sekian, wassalam.